Bagaimana apabila kita berniat misalkan untuk memberikan santunan kepada adik-adik tahfiz atau juga yang yatim piatu di suatu yayasan. Nah, namun mungkin yayasan itu sendiri mungkin belum sunnah, sehingga sebagai rasa terima kasih itu kepada para donatur, mereka biasanya membacakan doa untuk almarhumah rahimahullah dari keluarga yang donatur itu dengan membaca surat Yasin dan sebagainya. Nah, sehingga pada akhirnya akan terjadi semacam yasinan seperti itu, Ustadz. Nah, bagaimana sebaiknya? Apakah donatur itu hanya cukup drop santunan saja, kemudian silaturahmi ukhuwah aja dengan adik-adik tersebut, kemudian pulang tanpa harus baca doa yang lain, atau mungkin ada doa lainnya yang sebaiknya lebih pas atau dibacakan pada acara tersebut, Ustadz? Demikian, Masya semoga Allah, Ustadz barakallahu dimudahkan fiik. untuk menjawab. Jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasan dan nasihatnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, ya kita melihat banyak masyarakat yang mungkin semangat beribadah, semangat beramal, semangat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, dan terbukti dengan banyaknya amalan-amalan yang diamalkan oleh mereka. Tapi kadangkala sebagian yang dilakukan mereka tidak ada bimbingannya atau tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara doa, ya kita mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita. Tapi bagaimana mendoakannya? Itu yang perlu dipelajari lagi sebenarnya. Rasulullah SAW ketika dikasih harta zakat yang dikirimkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, ya, bukan untuk beliau tapi untuk umatnya, beliau mendoakan, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berikan salawatmu kepada keluarga al Abi Aufa. Seperti itu Nabi mendoakan. Jadi kalau tadi kita memberikan santunan ke sebuah lembaga yang mungkin mereka belum belajar sunnah, ya, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya ingin kebaikan. Dengan cara mendoakan, bikin acara buat mereka, ya kita datang kepada mereka. Kita bawa hadiah santunan kepada mereka, kita katakan udah cukup didoakan saja, kemudian gak perlu bikin acara, ya, seperti itu. Atau kita cukup transfer fulus ke mereka. Bahkan boleh jadi kita mentransfer ke mereka tanpa mereka tahu kita yang berbagi dengan mereka. Ini juga mungkin akan menjaga keikhlasan kita sebagai seorang donatur dan akan mengangkat martabat mereka juga sebagai orang yang dikasih. Jadi orang tuh kalau dikasih nggak tahu siapa yang ngasih, dia merasa nggak terlalu terhinakan, ya. Tapi kalau dia tahu fulan yang ngasih ini, kadang-kadang perasaannya gimana seperti itu. Jadi nasihat ana, boleh jadi kita tetap berbagi dengan mereka, datang ke mereka. Kita juga kalau bicara santunan kepada anak yatim ini, bukan hanya memberikan makanan, bukan hanya berbagi duit kepada mereka, ada yang namanya perhatian. Perhatian buat mereka. Boleh jadi anak-anak yatim itu lebih berbahagia dengan perhatian daripada harta. Seperti apa? Bawa anak itu bermain. Dia itu gak pernah panggil yang namanya bapak kadangkala. Ya dia gak punya bapak. Tapi ketika dia dibawa, diajak main, diajak makan, ya, diajak makan ke restoran, umpamanya kau kepingin apa ini dan itu memiliki nilai lebih. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang merawat anak yatim itu seperti ini, kata Nabi SAW, yang membiayai kehidupan mereka, ya. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam ketika ditanya oleh seorang sahabat yang hatinya keras, maka Nabi mengatakan, imsah ra'sal yatim. Usap anak yatim, kepala anak yatim. Jadi sebagian orang memahami diusap selesai. Bukan, diusap ini perhatikan gitu. Diajak dia, ya, dapat kasih sayang dari orang ini. Sehingga ini anak terus terang, ya Allah, anak itu ketika tidak pernah punya bapak, dia tidak punya gambaran di mana ayah dia nggak pernah mungkin gendong di belakang pundak bapaknya karena bapaknya nggak ada. Dia nggak pernah dilempar sama bapaknya. Ada hal-hal yang dia butuhkan selain uang saja.